Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang tetap bekerja. Walaupun kami tidak melihat apa-apa Tuhan, walaupun kami tidak merasakan apa-apa, tapi kami percaya Engkau Allah yang bekerja dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu mengatakan bahwa Engkau Tuhan yang bekerja, turut bekerja dalam segala perkara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Tetap Tuhan Yesus, jaga hati kami biar terus hati kami menyala Tuhan Yesus. Untuk menyambut kebenaran firman. Engkau berbicara bagi kami pribadi lepas pribadi Bapa. Kami semua yang ada di dalam ruangan ini, begitu juga dengan hamba yang menyampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah bagi kami semua. Terpuji namamu, haleluya. Amin. Oke, silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Besok kita akan merayakan 75 tahun Indonesia merdeka. 75 tahun kita sudah mencicipi kemerdekaan kita. Dan itu bukan kemerdekaan yang kita nikmati sekarang, bukan proses yang mudah. Berjuang sekian ratus tahun untuk menghadapi penjajahan. Dan kalau kita bisa saat ini bebas, kita bisa duduk, kita bisa beribadah dengan bebas, itu karena jasa para pahlawan kita yang telah berjuang bagi kita. Karena itu, mari terus kita berdoa bagi bangsa kita. Apapun yang sedang terjadi, jangan pernah mengutuki bangsa dan negara kita, tapi berdoalah. Karena saat kita berdoa, saat kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka berkat Tuhan akan turun atas bangsa kita. Walaupun mungkin bukan kita yang akan menikmati, anak cucu kita yang menikmati. Bagian kita adalah berdoa, meminta pertolongan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan bagi bangsa kita, khususnya yang sedang dihadapi saat ini, pandemi yang sedang dihadapi. Kita percaya bahwa kita akan keluar sebagai pemenang. Dan kita akan bebas kembali, kita betul-betul merdeka lagi. Sekarang ini kemerdekaan kita untuk bergerak, kemerdekaan kita untuk bersosialisasi sepertinya sedang dibelenggu, ya toh? Dibelenggu, tapi kita percaya kita terus berdoa supaya kita bisa berinteraksi dengan bebas, tidak deg-degan gitu ya. Bertemu dengan orang baru kira-kira aduh deg-degan ya. Dia habis dari mana ya gitu ya. Dia habis dari mana? Jangan sampai dia habis dari zona merah kah, zona hitam kah gitu kan. Nah, kita terus berdoa biar kita kebebasan kita dikembalikan kembali. Kita merdeka yang betul-betul sesungguhnya. Seperti itu ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Tapi yang menjadi bahan renungan saya pribadi, menjadi refleksi saya pribadi adalah, betulkah saya sudah betul-betul merdeka? Merdeka dari sakit hati, merdeka dari iri hati, merdeka dari kekecewaan, merdeka dari semua hal yang merugikan saya sendiri. Itu yang menjadi bahan renungan kita. Apakah saya sebagai umat Tuhan, apakah saya sebagai murid-murid Kristus sudah sungguh-sungguh merdeka? Atau saya masih dalam jeratnya si jahat? Kaki saya sebelah masih dibelenggu oleh si jahat, atau dua-duanya sudah terbebas? Masing-masing pribadi merefleksikannya, masing-masing pribadi datang kepada Tuhan untuk mencari jawabannya. Apakah saya sudah sungguh-sungguh merdeka? Haleluya. Ya, saya mau tanya pagi hari ini. Siapa di sini yang alergi dengan kata promosi? Yang alergi ya? Yang alergi saja angkat tangan. Kalau saya enggak alergi. Saya senang dengar kata promosi. Semua kita senang dengar kata promosi, ya setuju ya? Setuju semuanya ya? Gitu. Kita setuju semua senang dengar kata promosi. Tapi tahu enggak?
Kalau seseorang mau dipromosikan itu, banyak hal yang harus dilalui. Seorang pejabat tidak langsung duduk di tempat yang tertinggi. Ada step-step, ada tangga-tangga yang harus mereka lalui. Ada tangga-tangga yang harus mereka naiki. Begitu juga kalau kita mau dipromosi sama Tuhan. Kalau kita mau dipromosi sama Tuhan, harus banyak yang dibuang. Harus banyak yang dimatikan. Karena firman Tuhan mengatakan syarat untuk mengikut Tuhan adalah pikul salib. Hanya itu saja syaratnya. Nah, memikul salib ini tidak secara harafiah, engkau pergi potong kayu buat bentuk salib, lu pikul di mana-mana. Bukan begitu. Pikul salib adalah engkau harus menghidupi kehidupannya Kristus. Di mana kamu dapati dalam firman Tuhan ini Kristus seorang pendendam. Di mana kamu dapati dalam kebenaran firman Tuhan ini Kristus itu seorang yang sakit hati. Mudah tersinggung. Apakah kamu dapati dalam kebenaran firman Tuhan? Tidak ada. Itulah yang harus kita teladani. Kita harus buang ketersinggungan kita harus buang sakit hati kita supaya kita dapat promosi dari Tuhan. Sebelum kita baca Lukas, saya akan bacakan Matius. Ini luar biasa, ini di sini juga ada syarat kata Tuhan. Ada syaratnya dari Tuhan bagaimana seseorang itu dapat bagian dalam kerajaan sorga dan dapat bagiannya ini yang terbesar. Matius 18 ayat 1 sampai 5, perikopnya mengatakan siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan sorga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Jadi ternyata dalam kerajaan sorga itu ada tingkatannya. Jadi jangan puas hanya masuk sorga. Jangan puas hanya dapat label saya sudah diselamatkan oleh darah Yesus dan berhenti tidak melakukan apa-apa. Itu salah. Sebab firman ini mengatakan murid-murid bertanya siapa yang terbesar dalam kerajaan sorga. Kalau ada pertanyaan siapa yang terbesar berarti ada yang terkecil. Jadi dalam sorga itu ada tingkatannya. Kamu mau berada di mana? Yang terbesar atau yang terkecil? Dan ini diukur dari mana? Tuhan mengatakan, Tuhan tidak bilang, oh kalau kamu melayani, kamu membuat tanda-tanda mujizat, waktu kamu berdoa orang sembuh, waktu kamu berdoa orang-orang rebah semuanya. Bukan itu syaratnya. Syaratnya adalah, dia kata Tuhan Yesus begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kalau kita mau masuk dalam kerajaan sorga, kita harus seperti anak kecil. Tapi juga bukan secara harafiah. Anak kecil yang ngambek-ngambek, yang sungut-sungut, bukan itu. Tapi anak kecil yang polos. Bukan anak kecil yang tukang nangis, dikit-dikit nangis. Minta apa-apa nangis, gitu toh. Mama minta ini, harus beli. Bukan. Tapi kepolosannya anak kecil. Itulah yang Tuhan mau ada dalam hidup kita, dalam kita mengiring Yesus. Kita harus seperti itu. Anak kecil. Coba kalau Aci ini suruh Kevin ya toh. Coba tolong mama
tolong beliin ini ya. Di warung. Kevin gak akan nanya, "Mak, untuk apa beli ini, Mak? Mama mau bikin apa? Kenapa harus beli di toko itu?" Dan enggak begitu. Kevin pasti enggak seperti itu. Kevin hanya bilang, "Mari sini, Mak, saya pergi beli." Entah yang dia beli bagus, tidak bagus, dia pergi beli. Begitu juga dalam mengiring Yesus, kalau kata Tuhan, jangan sakit hati, mengampuni, ampuni saja, tidak perlu pakai alasan di hadapan Tuhan. Tuhan ini terlalu sakit Tuhan, dia buat terlalu sakit, saya tidak bisa mengampuni dia. Nah, itu bukan itu yang diminta Tuhan. Tapi kalau Tuhan bilang ampuni, ampuni, selesai perkara, tidak ada alasan-alasan dia bikin saya terlalu sakit, bukan itu. Jadi kalau mau jadi yang terbesar dalam kerajaan surga, jadilah seperti anak kecil dalam konteksnya kepolosan mereka. Tidak banyak bertanya, mereka hanya melakukan saja. Bahkan saat-saat ini, kapan hari Joseph belajar di rumah. Dia belajar dari pagi sampai malam, dia pun menangis terlalu banyak. Itu pas hari anak nasional. Saya bilang begini, pasti saat-saat ini seluruh anak di Indonesia doanya adalah begini. Tuhan tolong pandemi ini segera berakhir karena mamaku tidak cocok jadi guru. Tolonglah Tuhan. Inilah hadiah hari anak nasional buat kami. Karena dia belajar, dia pun menangis lebih banyak daripada dia tulis itu jawaban soal. Oh, luar biasa. Mama-mama yang sabar ngajarin anak di tempat ini coba angkat tangan. Ada di sebelah sini. Jadi jangan salah, mereka juga sedang berteriak. Tolong selesaikan Tuhan. Kami pun mama terlalu kejam daripada kami pun guru. Iya, oke. Jadi kalau mau dapat promosi dari Tuhan, mari bersikap polos seperti anak-anak. Maka kau akan menikmati promosi dari Tuhan. Iya, pagi hari ini tema khotbah kita adalah menolak Tuhan. Wih, kenapa? Ibu kami ini gak masuk golongan orang-orang yang menolak Tuhan loh, Ibu. Sabar ya. Sabar, nanti baru dilihat dan direnungkan. Apakah masuk dalam golongan orang-orang yang menolak Tuhan atau orang-orang yang menyambut Tuhan. Nah, kita akan buka seperti yang tertera di situ Lukas 14. Lukas 14 ayat 15 sampai 24, demikian bunyi firman Tuhan. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Oke, demikian. Saya hanya baca satu ayat dan saya akan undang kita sama-sama baca. Karena ini jam-jam mengantuk supaya kita tidak mengantuk. Jadi mari kita kerjasama. Ya, saya baca ayat ganjil. Bapak Ibu Saudara sekalian baca ayat genap. Saya ulang dari ayat 15 ya. Mereka itu berkata, mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang-orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. 16. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, aku minta dimaafkan. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.
Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan pasar dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Iya, puji Tuhan. Firman Tuhan ini, Tuhan berikan perumpamaan sebenarnya datang kepada bangsa Israel. Harusnya bangsa Israel yang mendapat hak istimewa untuk undangan-undangan ini. Tetapi karena bangsa Israel menolak, kita yang tergolong, kata Tuhannya begini, pergilah ke semua lintasan gitu ya, dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Kita ini adalah orang-orang yang di pinggiran, harusnya orang-orang yang tidak masuk dalam golongan orang-orang yang diundang. Tapi karena bangsa Israel menolak undangan itu, kita masuk di dalamnya. Dan kita patut bersyukur. Tuhan bilang paksa, kalau sonde mau, nah paksa sah. Kalau sudah dipaksa juson mau, nah resiko tanggung sendiri. Ya toh? Seperti itu. Nah dari pembacaan firman Tuhan kita ini dari ayat 15 sampai ayat 24 kita lihat golongan orang-orang yang menolak Tuhan. Menolak undangannya Tuhan gitu ya. Menolak untuk memberikan respon yang baik atas undangannya Tuhan. Yang pertama kita akan lihat alasannya adalah ya kenapa orang menolak undangan Tuhan. Yang pertama alasannya membeli ladang. Ini di Lukas 14 ayat 18b. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Apa sih membeli ladang? Membeli ladang berbicara tentang apa? Membeli ladang ini adalah berbicara tentang orang-orang yang sebenarnya mereka ini orang-orang yang sibuk menambahkan harta kekayaan mereka atau lebih tepatnya kepada orang-orang yang terikat akan harta duniawi sehingga mengabaikan undangannya Tuhan. Ini selaras atau sama dengan yang terjadi kepada anak muda yang kaya. Matius 19 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Nah kalau tadi kita baca di Matius itu syarat untuk ada dalam kerajaan sorga atau yang siapa yang terbesar adalah seperti anak kecil, kita harus polos. Kalau kita baca di sini sebenarnya syaratnya adalah sempurna. Jikalau engkau hendak sempurna, supaya sempurna gimana? Pergilah, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin. Ada yang sudah siap menjual hartanya? Kasih di orang-orang miskin. Saat ini pandemi loh, saat ini pandemi jujur loh, orang-orang di kampung itu pasti butuh. Ini saatnya. Ini sebenarnya momen Tuhan kasih, banyak mereka. Sekarang ini. Tapi kira-kira kita mau gak merespon? Kita mau gak merespon peluang yang Tuhan kasih? Saya tidak bilang kekayaan itu dosa, enggak. Saya tidak bilang bekerja keras itu salah, tidak. Kita harus bekerja keras. Kita harus bekerja segiat-giatnya. Anak-anak muda harus belajar sungguh-sungguh. Supaya kalian bisa menjadi anak-anak muda yang luar biasa. Supaya potensi yang Tuhan sudah kasih dalam hidup kalian, dalam diri kalian, itu terlaksana. Tidak ada orang yang malas yang sukses, enggak ada. Rata-rata orang yang sukses itu adalah orang yang rajin. Orang malas hanya sudah disambut kemiskinan. Kalau memang sudah mau merencanakan masa depannya miskin, malaslah mulai dari sekarang. Tapi kalau kamu mau mengatakan saya mau dipakai Tuhan luar biasa di masa depan saya mau diberkati dengan melimpah supaya saya bisa memberkati banyak orang. Rajinlah belajar mulai dari sekarang, jangan pernah malas. Karena gak ada anak yang bodoh, yang ada anak malas.
Dari kemalasan timbullah kebodohan. Jadi firman Tuhan ini sekali lagi saya katakan bukan berarti saya alergi dengan kekayaan, bukan. Bukan berarti saya alergi kesuksesan, tidak. Saya malah mendukung, saya malah berdoa umat Tuhan yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sukses, orang-orang yang kaya, orang-orang yang luar biasa. Supaya apa? Supaya kita bisa pergi. Supaya kita gak stuck dalam ruangan ini. Karena bukan itu tujuan Tuhan. Bukan kita hanya dikenyangkan, kita gak bisa mengenyangkan orang lain. Nah, kami selalu berdoa, berkati jemaat ini, berkati, buka jalan buat mereka. Buka jalan. Tapi kita harus belajar peka. Setiap berkat yang mengalir, setiap berkat yang Tuhan percayakan bagi saya, harus saya salurkan kepada siapa dan untuk apa. Bukan untuk memuaskan diri sendiri. Tapi dari bacaan ini kita lihat mereka berdalih, membeli ladang. Mereka gak pusing untuk urusan ikut Tuhan. Mereka mau lebih sukses lagi, lebih kaya lagi. Tapi tidak punya prioritas untuk merespon undangan Tuhan. Kita di sini harus peka, setiap berkat yang Tuhan berikan, besar kecil, kita harus peka. Pertama kita harus tanya, Tuhan ini untuk apa? Kalau untuk keluargamu, nikmati. Tapi kalau kata Tuhan tidak, itu harus kau salurkan bagi orang lain, taat. Karena kau akan melihat berkat yang lebih besar akan mengalir dalam hidupmu. Tapi saat engkau menahan berkatnya orang lain, berkatmu pun akan tertahan. Saya sudah menikmati itu. Saya menikmati. Saya katakan, kami ini tidak punya apa-apa. Rumah saja masih kontrak. Tanah tidak punya di Soe. Walaupun ada di Kupang. Saya tidak punya emas 1 gram pun tidak ada. Saya tidak punya emas. Saya omong begini bukan berarti kasih saya emas, bukan. Dan saya memang gak suka pakai emas. Saya tidak punya emas. Mau dijual kalau kepepet tidak ada. Tapi kalau Tuhan kirim orang-orang datang. Yang saya tidak kenal, yang kami tidak kenal. Walaupun di tangan hanya sedikit. Kalau memang itu buat dia, saya akan kasih. Kami akan kasih. Dan saya melihat bagaimana Tuhan mengembalikannya itu berlipat kali ganda. Bisa 100 kali lipat Tuhan kembalikan. Dari yang saya kasih, dari yang kami kasih. Tuhan kirim ini, kita tidak kenal dia siapa, tapi dia tahu rumah, dia tahu. Kemarin mungkin bulan lalu kalau tidak salah, satu bapak datang dengan siang-siang. Jam 12 kah begitu, jam 1. Dia ketok-ketok, dia ini pagar, anjing menggonggong, terus saya keluar. Saya bilang, dia bilang, ada bapak pendeta? Oh kalau dia tanya bapak pendeta berarti dia tahu kami gitu. Tapi kalau saya tidak tahu dia ya gitu. Saya bilang ada bapak, mari masuk. Dia masuk, saya panggil pastor keluar, mereka bicara-bicara. Setelah bicara saya ada di dapur, pastor pergi ke dapur, pastor bilang begini. Saya ini mau minta uang, mau ambil ijazah anaknya. Saya bilang pas di kantong saya ada uang, saya bilang nih ambil, kasih dia. Saya tidak tahu kalau orang-orang yang datang, urusan anaknya sekolah, saya hati sontahan. Mau ada tidak ada di kantong ada seberapa, saya kasih. Saya bilang kasih dia, biar dia urus dia anak sekolah, kau mau lanjut kemana, mau bekerja, yang penting ada ijazah, ambil biar buat dia. Dan lebih lucu sonta dia tahu dari mana, dia bilang bapak pendeta. Nah kalau bapak pendeta son kasih, siapa yang mau kasih? Tapi Bapak Ibu, kita bisa memberi, kita harus belajar dari hal yang kecil. Rela memberikan 1.000, rela memberikan 2.000, 5.000, 10.000 dan baru kita bisa rela memberikan di atasnya. Tapi 1.000 saja kita masih bersungut-sungut, kita masih gitu. Karena itu juga yang saya alami. Beberapa waktu saya jengkel dengan tukang parkir, hanya kasih 2.000 saya jengkel. Saya jengkel karena apa? Karena waktu saya parkir dia tidak ada. Saya keluar parkir dia ada.
Saya bilang, lu harusnya waktu saya parkir tuh kamu tuntun saya parkir, jangan saya cari parkir sendiri. Saya mau ngomel-ngomel kasih dia 2.000. Tuhan tegur. Dia bilang, kenapa kamu harus marah? Kan itu bagiannya dia. Mau dia ada waktu kamu parkir, tidak ada, itu bukan urusanmu. Tapi bagiannya dia jaga parkir. Dan bagianmu memberikan retribusi untuk parkir. Jadi sudah tidak usah mau ngomel-ngomel. Setelah itu, setiap kali saya keluar parkir, biar tukang parkir tidak ada, saya cari tukang parkir di mana. Saya mau kasih dia pembagian. Tapi tahu enggak Bapak Ibu, waktu kita rela, kita seperti kecanduan loh. Kita kecanduan, kita Tuhan, siapa lagi Tuhan? Tuhan mari Tuhan, bawa lagi Tuhan. Saya mau Tuhan. Karena yang ada di tangan kami bukan milik kami Tuhan. Yang kami punya ini yang sedang kami pegang bukan milik kami. Kami mau jadi saluran berkat. Bawa lagi Tuhan. Itu seperti kita kayak satu kesenangan gitu ya. Bisa memberi, bisa membantu orang, itu satu kesenangan. Itu sukacitanya lebih luar biasa. Biasanya banyak begitu ketemu di pasar, dia bilang, "Ibu, boleh saya?" Kadang-kadang bukan ibu sih, Aci saya boleh ini kerja kok, Aci seminggu Aci. Kau mau apa? Saya mau ambil ijazah. Terus ambil ijazah kenapa? Masih kurang uang baju olahraga kemarin belum bayar. Jadi harus bayar baju olahraga. Berapa memang? Sekian. Oh, boleh ya Aci ya, 1 minggu saya kerja. Sapu-sapu, kopel, apa kok dia bilang. Oh lu son usah datang di PP rumah. Son usah kerja, ini lupi bayar so. Itu satu sukacita. Walaupun kita makan tahu tempe. Seperti itu. Tapi puji Tuhannya. Tuhan kasih badan model begini. Jadi orang pikir beta makan daging terus. Kalau dikasih badan kurus. Pasti begini itu Pastor Timoson kasih dia pu istri makan. Iya. Oke, jadi mari kita jangan berdalih di hadapan Tuhan. Pekerjaan yang Tuhan percayakan, berkat yang Tuhan percayakan, usaha yang Tuhan percayakan, tidak alasan bagi kita untuk tidak merespon undangan Tuhan, untuk tidak merespon panggilan Tuhan, untuk tidak memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan cari-cari alasan. Yang kedua, membeli lembu. Alasannya beli lembu, ya. Yang tadi beli ladang. Lukas 14 ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Jadi semua mereka ini minta dimaafkan. Gitu ya. Jadi apa sih membeli lembu ini dari orang kedua ini sebenarnya Tuhan Yesus berbicara tentang orang-orang yang penuh kekhawatiran. Sebenarnya kan lembunya ini dia sudah beli. Iya toh? Dia sudah beli. Kan tidak perlu dia harus pergi lihat. Kalau diundang pesta harusnya tinggal ikut saja. Kok itu sudah menjadi punyanya dia. Tapi mungkin dia punya kekhawatiran sendiri. Tadi saya beli lembu itu yang warna putih. Jangan sampai ditukar jadi warna abu-abu, kok warna biru, kok begitu toh. Jadi saya harus pergi lihat dulu. Kekhawatiran kita banyak kan? Sama seperti orang ini khawatir, jangan sampai tadi yang lembunya saya beli yang berat 80 kilo, tak kuju kok dia tukar dengan hanya berat 70 kilo. Tidak sesuai dengan apa yang dia beli. Begitu. Dia khawatir kalau itu ditukar, kalau dia dikelabui. Seperti itu kan. Jadi dia minta dimaafkan. Berapa banyak kita juga, banyak kekhawatiran yang harusnya tidak kita khawatirkan, tapi itu kita khawatirkan. Sehingga kita tidak merespon panggilannya Tuhan. Kita khawatir terlalu banyak hal. Kita harus siap-siap, iya. Kita harus mempersiapkan segalanya, iya. Yang kita punya anak ini kita harus mempersiapkan segala-galanya. Mereka tidak hanya akan ada di SD, mereka akan sampai di SMP, di SMA, kuliah. Seperti itu ya. Kayak tadi saya bilang, pengalaman kami. Hana akan berangkat kuliah. Saya sudah pernah bersaksi di Ibadah Wanita. Saya bilang tiket yang saya siapkan, uang tiket yang saya siapkan itu, saya sudah simpan-simpan, itu hanya 3.500.000. Tapi itu 3.500.000 itu Hana dan pastor pergi dan pastor pulang. Tapi yang luar biasa, Tuhan buat mujizat.
Saat itu ada promo besar-besaran untuk tiket. Promo besar-besaran dari yang tadinya jutaan sisa 800 lebih. Dan yang luar biasanya lagi, waktu Hana sudah oke, sudah deal, sudah oke, Pak Budi cek kembali, sudah tidak ada promonya. Hanya di detik itu, di momen itu, jadi waktu yang tepat, saat yang tepat, kita beli tiket. Itu cara Tuhan buat mujizat. Jadi, pertolongan Tuhan itu banyak cara. Itu pengalaman yang kami alami. Pengalaman Bapak Ibu beda-beda. Tapi satu hal yang sama, Tuhan kita sama. Dia penolong yang sejati. Dia tidak akan meninggalkan ciptaannya. Tidak akan meninggalkan buatan tangannya. Kalau dia yang memulai segala sesuatu, maka dia akan terus berjalan bersama kita. Sampai akhir yang sudah dia tentukan terlaksana dalam hidup kita. Begitulah cara kerja Tuhan kita. Masing-masing kita dengan prosesnya. Semua kita berproses. Tidak ada yang tidak berproses. Saya berproses. Jangan pikir saya ada sampai hari ini nih berdiri di sini di depan Bapak Ibu sekalian. Oh, karena saya menikah dengan Pastor Timo makanya saya seperti ini. Tidak. Banyak proses yang saya alami. Nanti tanggal 18 Agustus hari Selasa. Tepat saya 22 tahun ada di organisasi ini, ada di GKARI. 22 tahun saya. Tanggal 18 Agustus 1998, untuk pertama kalinya saya bekerja di GKARI Damai Sejahtera Jakarta. Saya bekerja, gaji pertamanya hanya 75.000. Tugasnya apa? Kerja warta. Kami mengerjakan warta jemaat. Kalau yang sudah pernah ke Jakarta ikut ibadah, yang biasa lipat begini wartanya, dulu saya yang kerja seperti itu. Setelah saya kerja itu, Pastor Timo masuk, Pastor Timo lanjutkan saya pun pekerjaan. Tapi tidaklah banyak hal yang kecil-kecil kita harus setia dengan yang kecil. Seperti minggu lalu saya katakan di Lukas, barang siapa setia dengan perkara kecil, maka Tuhan yang akan menambah-nambahkan bagi kita. Pekerjaannya hanya bikin warta, kami lipat warta, dulu masih fotokopi, harus lipat warta, terus kasih nomor ini amplop persembahan, kita harus kasih nomor, selipin lagi di dalam warta. Pekerjaannya seperti itu. Dan mengetik draft khotbahnya apostel. Apostel punya tulisan sangat luar biasa. Kita harus bisa baca dengan baik. Tapi saya bersyukur karena sekian belas tahun saya ikut dengan apostel, mata saya jadi jeli untuk melihat yang salah. Kalau tulisan salah saya langsung cepat tahu itu kekurangan huruf, itu kelebihan huruf. Belajar mulai dari situ. Kami ini tidak pernah di mimbar, saya tidak pernah di mimbar sini. Tidak memaksakan diri harus jadi singers. Tidak memaksakan diri. Tugasnya apa kalau hari Minggu kami harus siapin semua, bawa peralatan-peralatan, bawa ke hotel. Dulu kami di Hotel Santika, bawa ke hotel. Kalau tidak ada yang tugas ini nih, sekarang sudah pakai komputer tah. Dulu pakai OHP. Pakai nanti di depan sini, terus dulu kita harus pakai yang itu plastik dong. Nanti kita print lagu di situ, baru taruh di HP, baru muncul di sini. Nanti kalau tidak dapat tugas itu, saya tugas. Pokoknya semua. Yang orang tidak harus menyanyi di mimbar sini. Banyak alasan-alasan yang kita bikin yang sebenarnya tidak perlu. Tapi kalau mau dipromosi sama Tuhan, setialah perkara-perkara kecil. Kalau saya katakan sampai saya berdiri di depan sini, saya ini orang yang juga tidak pede berdiri di depan orang, omong di depan orang, saya tidak percaya diri. Karena dasarnya saya orang yang introvert. Dulu kalau saya sama orang, saya duduk di samping orang, saya tahan gak bicara sama itu orang. Kalau itu orang tidak mulai bicara. Tapi sekarang saya sedikit cerewet. Tadi Kak Wendy bilang dia mau pi ke Seram. Saya tanya dalam rangka apa? Sekarang sedikit cerewet, sedikit saja banyak-banyak. Jadi mari,
Jangan berdalih di hadapan Tuhan. Apalagi dalihnya yang tidak-tidak. Oke, yang berikut. Yang terakhir. Kita semua selesai. Alasan yang terakhir adalah baru menikah. Lukas 14 ayat 20. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin. Dan karena itu aku tidak dapat datang. Pasti orang yang datang undang pesta. Kamu son tahu kok. Beta baru mau berangkat bulan madu ini. Ngapain kok harus itu pesta? Kok kami kemarin juga baru pesta? Kenapa gitu? Kami kemarin pun pesta juga lebih hebat gitu. Kami undang semua gubernur, bupati, wali kota, seluruhnya kami undang. Hadir semuanya karena belum ada pandemi. Jadi boleh hadir semua. Iya kan? Dia bilang, hai ngapain gitu? Aku ini baru kawin. Ini alasan yang paling tidak masuk akal. Walaupun memang di dalam perjanjian lama, dalam ulangan 24 ayat 5 mengatakan, apabila baru saja seseorang mengambil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara, maju berperang atau dibebankan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambil menjadi istrinya. Ini hukumnya tidak boleh ikut wajib militer, bukan tidak boleh pergi pesta. Seperti itu. Yang tidak boleh itu wajib militer. Memang peraturannya nggak boleh wajib militer gitu ya. 1 tahun lamanya ya harus dibebaskan. Wih, ada pengusaha di sini kok kalau karyawannya habis menikah, oke nah kamu di rumah ya 1 tahun, tapi gajimu tetap. Ini karena hukumnya 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan perempuan yang telah diambilnya menjadi istrinya. Jadi dong bulan madu 1 tahun. Ikut Alkitab bulan madu 1 tahun. Jadi perusahaan harus bayar dia. Acien siap kok? 1 tahun lamanya. Jadi ini alasan yang paling tidak masuk akal sudah. Menolak undangan Tuhan. Tidak merespon panggilannya Tuhan. Gitu ya. Waduh gitu. Masa gitu. Alasan baru nikah saja tuh jadi alasan untuk dia tidak mau datang. Ini sama seperti kalau kita baca Kejadian 3:12 bagaimana Adam. Ya Adam dia katakan sama Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang membuatku makan buah ini. Dia salahkan perempuan. Gitu ya. Untungnya laki-laki yang mewarisi Adam ini tidak ada yang begini ya. Ketakuju kok bapak mantu, mama mantu datang bilang, oh sonde. Bapak pu anak yang salah, bukan beta. Beta ini anak baik. Sana ada toh Pak Alex, sana ikut toh. Sande. Sana ikut, iya. Jadi sebenarnya inilah alasan yang paling tidak masuk di akal. Tapi tahu nggak? Setelah diteliti-teliti lagi, ada alasan yang paling tidak masuk akal yang lain. Orang tidak datang gereja, tidak ikut persekutuan, tidak ikut semua kegiatan rohani, alasannya apa? Sakit rambut. Coba sekarang saya mau tanya di sini, yang rasanya sakit rambut itu gimana ya? Rambutnya sakit gitu. Sang Kisu tidak tahu alasan apa lah. Rambutnya sakit. Kau bikin kok alasan begini, aduh gitu ya. Pak Alex beta izinnya nggak pelayanan, kenapa kok? Beta mau lihat itu Gunung Batu dulu. Beta mau lihat itu Gunung Batu dulu. Ya Pak Alex izin ya Pak Alex. Itu Gunung Batu orang supi lihat ini. Setelah orang supi rame-rame ini di media sosial kok orang surame nih foto-foto nih di Gunung Batu. Kata Pi coba Pak Alex izin ya Pak Alex Tapi di sini nggak ada. Di sini orang-orang yang setia. Orang-orang yang setia toh. Berikan pada dirimu, katakan pada dirimu, saya orang yang setia. Puji dirimu sendiri. Jadi jangan cari-cari alasan yang gak masuk di akal. Itu Gunung Batu gak kemana-mana. Gunung Batu tetap di situ dari dulu, dari sebelum terkenal dia sudah ada di situ. Sampai Tuhan Yesus datang dia ada di situ. Jangan kejar itu Gunung Batu. Kejar Tuhan. Kejar Tuhan lebih enak. Walaupun kadang kita jatuh bangun. Tapi firman Tuhan mengatakan kita tidak akan jatuh sampai tergeletak.
Karena tangan Tuhan yang besar, yang kokoh itu akan terus memegang kita. Itu janji kebenaran firman Tuhan. Oke, itu 3 alasan. 3 alasan itu tidak terlalu mengerikan dibandingkan dengan yang berikut. Matius 22 ayat 11. Ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, "Hai saudara, bagaimana engkau masuk kemari dengan tidak mengenakan pakaian pesta?" Tetapi orang itu diam saja. Lalu kata raja itu kepada hamba-hambanya, "Ikatlah kaki dan tangannya dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Engkau beralasan, masih Tuhan beri kesempatan engkau memperbaiki diri. Alasanmu seperti apapun oke. Engkau masih bisa diperbaiki. Tapi saat engkau sudah tidak berpakaian pesta, artinya engkau tidak menghormati Tuhan. Kalau besok 17 Agustus ada pesta besar, pesta kemerdekaan di rumahnya Bupati. Dan kita semua warga TTS diundang dan diwajibkan untuk berpakaian rapi. Terus kita datang dengan celana pendek, laki-laki dengan celana pendek, perempuan datang dengan CU. Pakai baju you can see my ketek terserah. Ya toh? Dengan baju yang tidak selayaknya. Walaupun engkau membawa undangan, pesta, kira-kira Sapam kasih masuk enggak? Kita enggak akan dikasih masuk. Demikian halnya dengan kerajaan sorga. Jadi makanya tadi saya katakan jangan puasanya engkau sudah dapat label kalau saya meninggal. Karena saya sudah terima Kristus, saya pasti masuk sorga. Jangan puas karena ada perjuanganmu. Saat engkau didapati tidak berpakaian pesta, engkau tidak layak masuk ke dalam ruang perjamuan pesta. Tempatmu ada di tempat kegelapan yang paling dalam. Di sana terdapat ratap dan kertak gigi. Pakaian pesta ini bicara tentang apa? Bicara tentang ketaatan dan kekudusan. Bicara tentang ketaatan ini sepertinya mudah, tapi sulit untuk dilakukan. Hal yang sangat sepele saja. Hal yang sangat sepele. Jangan bilang mau menaati semua yang ada dalam firman Tuhan ini. Tapi menaati apa yang dikatakan pemimpin rohanimu, khususnya gembalamu yang ada di tempat ini, engkau sudah taat atau tidak? Renungkan sendiri. Bagaimana mungkin kita bisa menaati semua kebenaran firman Tuhan ini yang tercatat yang begini tebal ini. Kita mau taat sementara gembala yang terlihat saja. Kita gak bisa taat. Tapi kita nyombong-nyombongin diri bilang aku ini orang yang taat. Aku ini taat beribadah loh. Setiap hari Minggu kamu lihat saya ada di lantai 3. Kita taat gak apa yang dikatakan gembala kita? Apa yang disuruh oleh gembala kita taat gak? Kalau kita sudah bisa taat itu, saya jamin untuk hal-hal yang lain. Kita akan mudah taat. Kita akan mudah taat. Saat gembala kita bilang seperti ini dan kita melanggar, kita tidak taat. Sebenarnya kita sedang memberi makan roh pemberontakan yang ada di dalam diri kita. Tanpa kita sadari. Kita sedang membesarkan roh pemberontakan itu. Tanpa sadar satu saat dia akan meledak. Dia akan keluar seperti letusan gunung berapi. Yang berikutnya kekudusan. Kita harus terus hidup dalam kekudusan. Mau yang sudah suami istri, mau yang belum berpasangan anak-anak muda. Engkau harus terus kejar kekudusan hidup. Saya rasa-rasa kita ibadah siang ini ibadah youth.
Iya, ini ibadah youth. Dengarkan anak-anak muda, ya, pemuda yang ganteng dan cakep-cakep nih, yang cantik-cantik di sini nih. Engkau anak raja di atas segala raja. Kalian berharga di mata Tuhan. Karena itu buatlah diri kalian berharga di hadapan calon pasangan kalian. Dengar ya, Ibu Roma pun pesan ini. Jangan bangga banyak mantanmu. Itu enggak keren. Enggak keren itu. Banyak mantan tuh enggak keren. Entahlah orang dunia bilang keren, tapi menurut Ibu Roma itu enggak keren. Keren kalau kamu hanya punya satu untuk seumur hidup. Itu baru keren. Itu baru anak Tuhan jempolan. Itu tak lalu keren. Satu saat ada anak-anak muda datang konseling, susiap. Entah itu pemuda atau pemudi datang, dia bilang, Ibu Roma, pastor, ini saya pun pasangan. Ini pasangan pertama saya jatuh cinta. Sejak yang namanya saya mengenal cinta, saya hanya cinta sama dia sah. Dan saya berkomitmen sampai Tuhan memanggil kami, sampai Tuhan memisahkan kami, hanya dia sah. Karena apa? Kakak son salah pilih. Karena adik dong, beli son terlalu mahal. Ya dengar, banyak mantan itu enggak keren. Tapi kalau kamu hanya punya satu pacar, satu suami untuk seumur hidup, satu pacar, satu istri untuk seumur hidup, itu terlalu keren. Ibu Roma kasih jempol banyak-banyak. Itu baru keren Dengar ya anak-anak muda, karena itu jaga kekudusan kalian. Jaga kekudusan kalian. Khususnya anak-anak youth di sini, Ibu Roma sudah selalu katakan, pesan Ibu Roma adalah hadiah terbaik kalian untuk keluarga kalian adalah saat kalian membawa pasangan hidup kalian ke depan mama papa kalian. Itu hadiah terbaik buat mama papa. Kamu katakan, mama papa, ini sudah orang yang terbaik, ini pilihan saya. Bukan karena dia ganteng, bukan karena kekayaannya, tapi karena dia bisa membimbing kamu semakin dekat kepada Kristus. Ibu Roma selalu bilang, laki-laki sebejat apapun, seburuk apapun masa lalunya, dia tidak akan bawa wanita bejat untuk datang di altar. Dia akan pilih wanita baik-baik untuk dia bawa ke depan altar. Karena itu, untuk yang pria, untuk wanita, siapkan diri kalian jadi mempelai yang terbaik bagi seseorang kelak. Jangan asal tabrak, jangan. Nanti salah pilih. Son baik, kalau susah salah pilih son baik. Kan Ibu Roma selalu bilang, salah baju katong bisa diganti di ini toko. Tapi salah pasangan hidup kawan, lu nikmati seumur hidup. Dia akan jadi duri dalam daging permanen. Dalam hidup lu son bisa tukar. Lu son bisa datang di Bapak Pendeta. Bapak Pendeta tolong sudah ketok palu bagi kami. Kami butuh restu supaya kami pisah. Tidak ada begitu. Apalagi kalau datang di Ibu Roma bicara seperti itu. Yang sudah datang di Ibu Roma dong son puas jawabannya. Karena Ibu Roma bilang son boleh bertahan. Don son suka. Tapi son apa-apa. Son mau kompromi karena firman Tuhan bilang hanya maut yang bisa memisahkan. Ya. Jadi ingat anak-anak muda, persiapkan dirimu untuk jadi pasangan yang terbaik bagi orang yang Tuhan siapkan kelak. Tak usah tabrak-tabrak, pasti Tuhan siapkan. Pasti. Kalau memang Tuhan bilang kamu berpasangan dari sebelum dunia dijadikan, pasti ada pasangannya. Tapi kalau Tuhan bilang you jomblo, ya udah jomblo lah. Tapi bukan berarti kalaupun sendiri tidak ada maksud Tuhan. Ada maksud Tuhan supaya engkau lebih leluasa untuk melayani dia. Seperti itu. Haleluya. Oke? Jadi saya bilang tadi, alasan-alasan itu tidak terlalu mengerikan dibanding kita tidak berpakaian pesta. Terus hidup dalam ketaatan, terus hidup dalam kekudusan karena itu menjadi pakaian pestamu. Yang berikut, Matius 22 ayat 14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Kenapa tadi Tuhan Yesus
tegaskan lagi orang yang tidak berpakaian pesta itu karena ini. Sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Mari kita masuk dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Bukan sekedar dipanggil, tapi kita masuk golongan orang-orang yang dipilih. Seperti tadi di awal saya katakan, awal pembacaan Lukas 14, sebenarnya firman Tuhan ini, bagian ini, undangan ini datang kepada orang Israel. Tapi karena mereka tidak merespon, Tuhan bilang, pergilah dengan segera ke segala jalan, lorong-lorong kota, kemana saja, ke persimpangan. Kita adalah orang-orang yang di persimpangan. Harusnya kita tidak mendapat bagian, tapi kita mendapat bagian. Jadi mari masuk dalam golongan orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Berikut Lukas 14 ayat 24, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Maksudnya yang tadi yang sudah beralasan, aku membeli ladang, aku membeli lembu, aku baru kawin dan lain sebagainya. Sudah otomatis mereka tidak akan menikmati jamuannya Tuhan. Jangan masuk dalam golongan orang-orang itu. Berikutnya, Maleakhi 3 ayat 13, bicaramu kurang ajar tentang aku, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, apakah kami bicarakan di antara kami tentang engkau? Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Oleh sebab itu kita ini menyebut berbahagia orang-orang yang gegabah, bukan saja mujur orang-orang yang berbuat fasik, tetapi dengan mencobai Allah pun mereka luput juga. Jadi mereka ini orang-orang yang mengatakan sia-sia beribadah kepada Allah. Adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam. Jadi melalui firman ini di dalam hati mereka tidak mempunyai kesukaan untuk beribadah di hadapan Tuhan. Di dalam hati mereka tidak ada kesungguhan di hadapan Tuhan. Sebab hanya formalitas yang penuh dengan kepura-puraan. Karena di dalam hati mereka tidak menyukai hal-hal yang dari Tuhan. Mereka hanya menjalankan rutinitas agamawi mereka. Sama seperti tadi saya katakan, bukan sekedar engkau duduk di sini, engkau hadir di tempat ini, engkau hanya mengatakan, oh saya orang Kristen, hari Minggu saya sudah bergereja, saya sudah tunjukkan muka saya di hadapan pastor dan ibu, dan di hadapan jemaat yang lain, dan mereka tahu saya beribadah. Tidak seperti itu menjadi ibadah yang sia-sia. Ubah konsep beribadahmu, ubah konsep berpikirmu, bahwa saat engkau beribadah, itu adalah saat engkau membawa ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Karena sudah begitu banyak yang dilakukan Tuhan dalam kehidupanmu. Banyak yang Tuhan sudah kerjakan. Banyak yang Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Engkau patut setiap hari Minggu itu dengan hati yang haus, dengan hati yang lapar, dengan hati yang hancur, datanglah di hadapan Tuhan. Bawalah ucapan syukurmu, katakan, Tuhan terima kasih. Kalau hari ini, detik ini saya masih bisa memuji, mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Ini berkat yang terbesar, ini berkat yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam hidup saya. Harus seperti itulah konsep berpikir kita tentang ibadah kita. Jangan datang beribadah bilang, oh saya datang beribadah supaya nanti bertemu Ibu Roma, ada beban saya didoakan selesai. Tidak. Saya sama pastor bukan pembebas, bukan pelepas kalian punya beban-beban, bukan. Kami enggak punya kuasa untuk melepaskan beban-beban kalian. Enggak ada kuasa kami. Hanya Tuhan yang punya kuasa itu. Saat engkau datang kerinduan yang penuh, hati yang hancur, hati yang remuk di hadapan Tuhan, engkau akan mengalami kelegaan dengan sendirinya. Engkau akan mengalami Tuhan. Engkau akan bisa menangis di hadapannya. Engkau akan mengatakan syukur. Karena saya memiliki Tuhan yang besar. Tuhan yang luar biasa yang tidak meninggalkan saya. Karena sekalipun saya jatuh, sekalipun banyak kelemahan saya, sekalipun saya belum sempurna, tapi dia tidak pernah meninggalkan saya. Dia senantiasa ada bagi saya. Dia senantiasa berjalan bersama-sama dengan saya. Itulah yang menjadi konsep berpikir kita. Itu yang menjadi konsep kita datang beribadah. Jangan pernah datang beribadah bilang, oh nanti bertemu pastor dan Ibu Roma, supaya kami didoakan, kami bebas, kami terlepas. Tidak. Kami ini tidak punya kuasa. Kami tidak punya kuasa untuk membebaskan kalian. Hanya Tuhan yang maha kuasa. Dia yang punya kuasa itu. Kalaupun kami berdoa, kami hanya media. Kami ini hanya media, kami hanya perpanjangan tangannya Tuhan. Kami mau berdoa jungkir balik, tapi kalau Anda tidak buka hati, gak terjadi apa-apa.
Tidak akan terjadi apa-apa. Mau kami jungkir balik pun model doanya mau bagaimanapun. Tidak akan terjadi apa-apa. Tapi tanpa kami berdoa pun, tapi Anda buka hati, maka percayalah, kamu akan mengalami mujizat Tuhan. Yang terakhir, 1 Petrus 5 ayat 6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikan pada waktunya. Atau saya gantikan seperti ini, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan yang kuat, supaya kamu dipromosikan pada waktunya. Supaya kamu dimerdekakan sama Tuhan. Jadi jangan lagi beribadah dengan konsep agamawi, sekedar saya beribadah. Tapi bawalah korban persembahanmu, korban ucapan syukur yang berbau harum di hadapan Tuhan. Karena saat dia terbakar, apinya, asapnya akan sampai kepada Tuhan. Dan Tuhan mencium itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapannya. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Kesimpulan dari khotbah ini adalah, kita melihat betapa berharganya hati yang merespon undangannya Tuhan dan hati yang menghormatinya. Kedua, kualitas hati itu akan menarik Anda kepada favornya. Dari favornya itu akan membawa Anda kepada tingkatan yang lebih tinggi, yaitu favoritnya Tuhan. Dan akhirnya Anda akan mengalami promosi dari Tuhan. Tidak perlu punya channel kiri kanan muka belakang. Tidak perlu itu channel-channel saya kenal ini, saya kenal petinggi ini. Ada batas waktu mereka memerintah. Ada kadaluarsanya mereka. Tapi kalau engkau berpaut sepenuhnya kepada Tuhan, gak ada kadaluarsanya. Promosi yang datang dari Tuhan itu tidak kadaluarsa. Kalau Tuhan sudah katakan, saya promosikan anak saya ini, dia sudah layak untuk dipromosikan, maka tidak akan ada satu kekuatan apapun yang bisa untuk menariknya. Kalau kata Tuhan, saat ini, waktu ini, saya mau mengangkat anak saya ini, tidak ada satu kekuatan apapun, kecuali diri Anda sendiri yang menggagalkannya. Dari pihak Tuhan tidak akan pernah. Kalau Tuhan mengatakan, saya mau buat anugerah Bakery ini menjadi besar saat ini, itu akan besar. Tidak akan ada yang bisa mengubahnya. Kalau kata Tuhan, saya mau buat Hawila Group menjadi yang besar, dia akan besar dengan sendirinya. Tidak ada kekuatan apapun yang bisa menariknya turun. Mau dia di Soe, mau dia di mana juga. Kalau Tuhan bilang dia besar, akan besar. Itu cara kerja Tuhan kita. Tapi supaya kita sampai di level itu, jangan berdalih. Jangan berdalih. Jangan tidak berpakaian pesta. Tetap kenakan pakaian pestamu. Supaya engkau masuk dalam favoritnya Tuhan. Dan engkau mengalami promosi-promosi yang daripada Tuhan. Haleluya. Ya Rabasyakara Basyokara Basikara Basikara. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari hampiri dia dengan hati yang hancur saat ini. Tuhan mengatakan, Tuhan tidak memandang hina hati yang hancur. Tapi itu menjadi persembahan yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Oh rabasyaka, rabasyika, ramata, karabasi. Mari bangkit berdiri, saya undang bangkit berdiri. Hampiri dia. Datang kepadanya saat ini. Dia Allah yang hadir saat ini bersama-sama dengan kita. Dan kalau dia hadir, dia tidak hadir dengan tangan kosong. Dia hadir dengan semua yang kau perlukan. Apa yang kau perlukan saat ini? Kelegaan yang dari Tuhan. Kelepasan yang dari Tuhan. Jalan keluar yang dari Tuhan. Terobosan yang daripada Tuhan. Dia membawa di tangannya saat ini. Dia ada saat ini.
Haleluya, haleluya, haleluya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. Mari siang hari ini perbaharui lagi komitmen. Katakan Tuhan, mengiring Engkau menjadi kesukaanku. To follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back, no turning back. Haleluya, haleluya. Haleluya. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Haleluya. Seumur hidupku, Seumur hidupku Tuhan. ikut dalam rencanamu Tuhan, selama-lamanya. Ya Rabbi Syakarabasi. Turut kehendak-Mu Tuhan, seperti yang Terima kasih. Kau mau. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saat ini engkau anak-anak muda, engkau yang mungkin saat ini berkata,
Tuhan, aku sudah terlalu jauh dari Bapa. Banyak alasan-alasan yang kubuat untuk tidak merespon panggilan, untuk tidak melayani Engkau Tuhan. Banyak alasan-alasan yang kubuat untuk menjauh dari persekutuan. Kalau itu Engkau datang saat ini kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang setia. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, gairahkan kembali roh saya. Gairahkan hati saya. Biar kesukaan saya adalah hadirat-Mu. Biar kesukaan saya adalah berkumpul bersama-sama dengan umat-Mu. Haleluya, haleluya. Engkau anak-anak muda, kalau mungkin tanpa sengaja saat engkau membuka HP-mu, engkau melihat hal-hal yang tidak seharusnya kau lihat. Katakan saat ini kepada Tuhan, Tuhan kuduskan mataku, kuduskan penglihatanku, kuduskan pendengaranku Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar sejak muda saya belajar hidup dalam kekudusannya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau mungkin saat ini mengatakan, Tuhan, beban ini terlalu berat. Saya tidak kuat untuk memikulnya. Terkadang saya mau berhenti. Terkadang saya mau menyerah Tuhan. Terkadang saya mau buat begitu banyak alasan untuk tidak terlalu aktif, untuk tidak terlalu bersemangat di dalam Engkau. Saya mau cari-cari alasan. Kalau memang itu Engkau, datang di hadapan Tuhan, katakan Tuhan ampuni saya. Saya mau berbalik dari jalan-jalan saya yang jahat. Saya mau berbalik kepadamu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saat ini engkau orang yang sedang merindukan promosi, engkau sedang merindukan pengangkatan yang daripada Tuhan, peninggian yang daripada Tuhan. Ingat satu hal, waktu Tuhan ini adalah yang terbaik. Karena waktu Tuhan tidak pernah salah. Bagianmu adalah lakukan apa yang menjadi bagianmu. Jangan patah semangat, jangan kendor. Tapi tetap berjalan bersama dengan Tuhan. Semakin hari semakin giat. Semakin hari engkau semakin berapi-api. Semakin hari rohmu terus naik di hadapan Tuhan. Karena engkau akan melihat yang mustahil bagimu. Tidak mustahil bagi Dia. Jalan-jalan yang sepertinya tertutup bagimu, tidak tertutup bagi Dia. Dia Allah yang sudah membukakan pintu bagimu. Dia Allah yang sudah membukakan segala jalan-jalan hidupmu, meratakan setiap jalan-jalanmu. Jangan takut, jangan khawatir. Berjalanlah, semakin hari semakin kuat. Karena engkau akan bertemu dengan mujizat yang kau dambakan, mujizat yang kau rindukan. Engkau akan melihat dengan matamu apa yang tidak mungkin, itu mungkin bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, terjadi atas hidupmu, terjadi atas keluargamu, terjadi atas usahamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nikmati segala yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagimu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh, thank you Jesus. Yes
Itu akan menjadi bagian. Itu akan menjadi bagian. Situasi, kondisi, keadaan apapun tidak menghalangi promosi yang dari Tuhan. Percayalah, apa yang kau kerjakan saat ini. Oh yes Lord. Apa yang kau kerjakan. Oh, malaikat akan memberitakan bagi orang-orang. Yes Lord, yes. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi jangan takut, jangan khawatir. Apa yang mustahil bagimu itu tidak mustahil bagi Tuhan. Yang sukar sekalipun, bagi Tuhan itu tidak sukar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Yes Lord. Kami percaya siang hari ini kau segarkan setiap jiwa yang letih lesu. Kau berikan kesegaran bagi mereka. Kau berikan semangat yang baru bagi mereka Tuhan. Untuk mengiring Engkau lebih dan lebih dan lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Bapa yang baik. Anak-anakmu siap dalam promosi mereka. Anak-anakmu siap dalam musim baru mereka. Anak-anakmu siap dalam musim terobosannya mereka.